Shalom, saudara-saudara kekasih. Kita bicara ya mengenai situasi kondisi saat ini yang kita hadapi ya. Seolah-olah kita berada dalam situasi yang kelihatannya mencekam ya. Kemudian waktu saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berikan saya mengenai Daud, cerita tentang Daud, di mana dia menghadapi suatu kekelaman ya saudara, yaitu waktu Siklak terbakar. Nah, mari kita simak, kita belajar. Firman itu luar biasa, dan firman itu menguatkan kita semuanya, dan firman itu bekerja di dalam kehidupan setiap orang percaya, sehingga kita tidak menjadi orang yang frustrasi, kita tidak menjadi orang yang khawatir, kecewa, takut. Kita flow apa ya Tuhan yang Kau kehendaki. Kita melekat kepada Allah pencipta langit dan bumi ya saudara. Maka dikatakan di sini, ketiga itu ada Raja Saul ya saudara, dan juga Jonathan, ada orang Filistin, ada Daud ya saudara. Itu kalau kita baca, makanya perlunya kita terus membaca firman Tuhan ya saudara, demi menghindari kejaran Saul ini mengenai Daud. Daud itu dipilih oleh Tuhan, Daud diurapi oleh Tuhan. Sebenarnya Saul itu bila dia taat, bila dia setia, roh Tuhan tidak akan tinggalkan dia. Maka kenapa Daud kemudian dimusuhin? Kenapa Daud menjadi sasarannya? Karena hanya ketika mereka berperang, dia ditugaskan berperang ya, selalu kemenangan demi kemenangan terjadi melawan musuhnya, sehingga akhirnya orang-orang terutama wanita, waktu mereka penari-penari keluar ke jalanan, mereka hanya katakan, wah, Daud memenangkan beribu-ribu. Bukan beribu-ribu, berlaksa-laksa. Yang beribu-ribu itu adalah Saul. Saul beribu-ribu dan Daud berlaksa-laksa. Hanya perkataan antara ribu dan laksa telah mengubah hati seorang pemimpin ya. Seharusnya dia tuh bangga anak buahnya. Wah, dipakai hebat. Kemenangan demi kemenangan terjadi, dieluk-elukan oleh rakyat ya. Seharusnya dia bangga. Tetapi itulah makanya jagalah hati kita, jagalah pikiran kita. Pikirkan selalu yang baik. Semua itu ada musimnya ya saudara. Daud dan orang-orang itu pergi kepada Akis, Raja Akis, yaitu di Filistin, yang mau menerima mereka ya saudara, serta memberikan. Akhirnya ketika Daud kata, biarlah aku tinggal di wilayah Filistin ini, berikan aku tempat. Dan dia diberikan Siklak ya saudara, kota Siklak. Itu ada di dalam 1 Samuel pasal 29. Kita membaca tentang orang-orang Filistin yang mengumpulkan seluruh tentara. Mereka diisir untuk berperang melawan Israel. Dan peperangan inilah Saul dan Yonatan terbunuh ya saudara, demi menghindari pengkhianatan yang mungkin akan dilakukan oleh Daud, karena itu pikiran daripada tentara-tentara orang-orang Filistin menolak mereka untuk menjadi bagian dari pasukan mereka. Sebenarnya Raja Akis ini melihat Daud, dia bekerjanya baik, dia tidak melakukan perlawanan, dia tidak munafik ya saudara, dia benar-benar dia hormat kepada atasannya, apapun yang dia diperintahkan dia lakukan. Itulah Daud ya saudara. Tetapi pasukan-pasukan orang Filistin itu keberatan ya saudara. Nah, waktu Daud sedang pergi berperang dengan rakyatnya, ketika selesai dia pulang ke kota Siklak, tahu-tahu apa yang terjadi saudara di 1 Samuel 31 sampai 6.
mengatakan apa yang mereka dapat ketika tiba di sana, saudara, tiba di Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka, dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Sehingga harta benda semua juga dijarah. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Saudara, sesuatu yang berat yang dihadapi oleh Daud, rasanya dari satu masalah timbul masalah yang baru, ya saudara. Dalam peperangan inilah Saul dan Yonatan terbunuh, ya saudara, itu di 1 Samuel 29. Tetapi kita lihat di 1 Samuel 31-6 mengatakan apa yang mereka dapati ketika mereka tiba di sana. Siklak, ya, tadi udah saya bacakan. Yang terjadi adalah telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Dari perempuan, anak-anak, orang tua, segala harta benda dijarah, ya saudara. Saudara bisa bayangkan satu kota dibakar habis, ya saudara. Sehingga akhirnya, akibatnya, kemudian ketika Daud dan orang sampai di kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan, telah ditawan. Lalu menangislah Daud. Daud menangis sebagai pemimpin, dia sudah tidak tahan. Kadang-kadang kita juga tidak tahan menghadapi, ya saudara, masalah mungkin dalam perusahaan, masalah di dalam keluarga yang terberat, masalah yang kita hadapi dengan masyarakat, ya saudara. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis, ya saudara. Dan Daud sangat terjepit. Mungkin juga saudara mengalami hal seperti ini. Saudara merasa terjepit menghadapi masalah ini, menghadapi COVID ini, ya. Dengan mulai dilonggarkannya PSBB, tapi meningkatnya orang yang terpapar COVID ini, ya saudara, kita sedih melihatnya. Saya pun nggak tahu, saya hanya berdoa kepada Tuhan bagi bangsa Indonesia ini, supaya Tuhan pulihkan, Tuhan, yang berakibat yaitu kepada ekonomi, ya saudara. Orang-orang di PHK, orang-orang dikasih hanya gaji juga setengah, itu masih lumayan, ya. Yang di PHK kalau dikasih uang untuk kehidupan mereka. Jadi masa kekelaman, orang hidup terjepit saat ini, ya saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Rakyat mengatakan hendak melempari Daud dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Daud udah tidak tahu mau kemana, mau apa. Mungkin juga dengan keadaan kita sekarang, kita nggak tahu lagi harus bagaimana. Tapi ingat saudara, bahwa kita punya Allah yang hidup, ya saudara. Tetapi Daud itu yang dahsyatnya Daud. Dia tidak bisa minta tolong kemana-mana. Pikirannya hanya ke Allah Bapa, Allah pencipta langit dan bumi ini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia tetap teguh, ya saudara. Maka ingat juga di Yosua 1 ayat 9. Bukankah Tuhan telah perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan lah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ingat saudara, kepercayaan kita bahwa Tuhan menyertai kita. Kita dipanggil, kita dipilih, kita ditetapkan, ya Tuhan.
oleh Tuhan, maka setialah Tuhan. Anak-anak Tuhan itu harus setia, harus tekun, harus taat, percaya. Walaupun kelam, walaupun sakit, nggak tahu lagi mau bagaimana. Tapi kalau engkau menghadap kepada Allahmu dan tetap percaya kepadanya ya. Maka saya ingat di firman Tuhan yang dikatakan di Yesaya 26 ayat 16. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Kita semua, mereka semua rakyat mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Dalam doa kita kepada siapa? Bukan kepada dukun, bukan kepada fortune teller, tapi doa kita kepada Allah pencipta langit dan bumi. Ya saudara, Daud, dia hanya menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Maka marilah kita semua menguatkan kepercayaan kita kepada Allah yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kepada kita nafas, yang menciptakan langit dan bumi ini, saudara. Kita ini ibaratkan orang bagai burung Raja Wali yang menentang arus, ya saudara. Ketika badai, tekanan, himpitan datang, tapi kita menatap terus ke atas kepada Allah pencipta langit dan bumi berseru. Mata kita hanya tertuju kepada Dia, hati kita hanya percaya kepada Dia. Burung Raja Wali itu menerobos, ya saudara, badai apa? Matanya memandang ke atas. Kekuatan, ya saudara, seperti itu. Dalam keadaan di mana malapetaka, tantangan datang seperti yang dihadapi oleh Daud. Sekalipun tidak sama, tapi masalah sekonyong-konyong tiba, saudara. Kesamaan antara keadaan kita alami sekarang dengan keadaan yang Daud alami dan orang-orang yang alami, yakni bahwa musuh mungkin telah mengetahui, ya saudara, keberadaan daerah kita di saat kita sedang pergi atau tertidur, dan ia mungkin telah mencuri hal-hal yang sangat berharga dari kita, ya saudara. Kekhawatiran timbul, kekecewaan, kehilangan pengharapan, serta orientasi, ya saudara, kehilangan visi, semangat, kegairahan, ya saudara, untuk hidup, ya saudara. Percayalah, jika iblis tidak berhasil mencuri pengharapan, semangat, kegairahan kita, maka dia kalah, saudara. Karena kita hanya, harapan kita hanya Tuhan. Kita percaya semua itu pasti berlalu, ya saudara. Karena iman kita tetap dan pengharapan kita hanya pada Sang Pencipta. Harapan kita hanya kepada Dia. Tuhan pasti menolong. Dia tidak pernah biarkan, saudara, ya saudara. Tujuan utama si iblis adalah menghancurkan kepercayaanmu, menggoyahkan hatimu, dan iman, pengharapan kita. Ingat, pengharapan kita hanya Tuhan. Karena ia tahu bahwa hati yang hidup adalah hati yang penuh pengharapan. Hati kita percaya sepenuhnya kepada Pencipta ini, ya saudara. Dan kasih kepada Yesus Kristus Allah kita. Anda tidak perlu khawatir menangisi kehilangan yang mungkin Anda alami, ya saudara. Saya mendengarkan banyak, baru-baru ini juga menantu saya, papahnya meninggal, ya saudara, di Manado. Tentu menangis dia, tapi daerah sana, daerah Manado lagi zona merah, ya saudara. Dia tidak bisa apa-apa, dia hanya melihat dan menangis dan mengatakan, ya selamat jalanlah Bapak. Jadi saudara, kesedihan apapun itulah manusia alami, ya saudara. Yang perlu Anda lakukan adalah berdiri, kuatkanlah kepercayaan Anda kepada Tuhan. Kepercayaan kita semuanya, ya saudara,
kepada Tuhan. Kita tidak mengerti, kita hanya minta Tuhan jangan tinggalkan kami semuanya. Jangan biarkan kami, ya saudara. Berdirilah dan Anda akan melihat pemulihan segala sesuatu. Itulah yang Daud lakukan. Dia menguatkan kepercayaannya hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Dia sangat terjepit. Rakyat yang ikut dengan dia tadinya menangis, tapi akhirnya berbalik ingin ngerjain Daud. Ya saudara, dan Daud sangat terjepit. Dia tidak tahu. Ibaratkan orang seperti di Yoel 2 mengatakan, di belakang api, di sekeliling kita api. Kita nggak tahu di belakang, waduh sedih banget. Ya saudara, di kiri kanan kita nggak tahu. Tapi di depan juga ada api. Tapi jauh di sana ada Taman Eden. Disitulah kita, pengharapan kita ke depan, ya saudara. Kita maju terus. Jangan lengah, saudara-saudaraku. Jangan kecut dan tawar hati, ya saudara. Dan Daud sangat terjepit, ya saudara, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Saudara bisa bayangin, saudara. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Ya saudara, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Bukan bertanya kepada sekeliling, bertanya dan berdoa kepada Tuhan. Haruskah aku mengajar gerombolan itu yang telah membakar Siklak, membawa anak, istri, laki-laki dan perempuan seluruh harta benda? Akan dapatkah mereka aku susul, ya Allahku, ya Tuhanku? Itulah doa Daud dan seruan Daud. Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, ya saudara. Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi untuk kebaikan Allah lakukan bagi orang-orang yang mempunyai hati yang teguh, tekun, tidak gentar, tidak takut. Sekalipun saat itu terkejut kita pasti, ya saudara, sebagai manusia. Tapi apa yang dapat kita lakukan, saudara? Kita hanya kembalikan kepercayaan kita dan harapan kita kepada Tuhan, ya saudara, dan berdoa dalam segala sesuatu, baik yang kita anggap jahat maupun yang kita anggap baik, saudara. Hidup kita bukan berada di tangan iblis, tetapi tangan kita ada di tangan Allah. Makanya jangan kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Teguhkan, kuatkan hatimu, ya saudara. Matius 11, ingat saudara. Matius 11, makanya perlu firman itu ada di dalam hidupmu. Rohmu itu beri makanan, itu firman Allah yang hidup. Katakan Matius 11 ayat 12. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dikatakan pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Karena Allah yang menyertai saudara dan saya. Daud sadar di mana firman Allah katakan, ya, dia punya kesadaran, dia ingat, ya saudara, apa yang Yohanes 10 ayat 10, ingat saudara. Ingat, kita semua dengar, ya saudara, apa yang dikatakan oleh firman Allah ini. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ingat, pencuri itu datang
ya saudara. Aku, kata Tuhan, datang supaya mereka mempunyai hidup, ya saudara, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana Daud mengalami terobosan, pemulihan melewati masa yang sangat sulit? Firman Allah di Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, ya saudara, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan, ya saudara. Seperti yang kita alami saat-saat ini, ya saudara. Bagaimana Daud alami terobosan dan pemulihan melewatkan masa yang sulit? Ada 4 hal, ya saudara, dengarkan. 1. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan di 1 Samuel 30 ayat 6b. Kedua, Daud bertanya kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 7 sampai 8. Bertanya, bukan bertanya kepada dukun, bukan bertanya kepada fortune teller, tapi dia bertanya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Ketiga, Daud tidak menganggap yang lemah dari musuh yang ditinggalkan itu, yang tidak ada harganya. Jangan pernah menganggap orang kecil sepele, ya saudara. Tuhan memakai yang kecil dan lemah sekalipun, seperti dikatakan di 1 Samuel 30 ayat 11. Dia tidak meremehkan orang atau menghina. Ya saudara, saya ingat suatu kesaksian bertahun-tahun lalu. Ada satu perusahaan yang dipercayakan untuk memperbaiki kapal perang gitu, ya saudara. Tetapi hampir sampai ke batas waktunya, dia tidak bisa menyelesaikan. Pekerja-pekerjanya, para insinyur ahli mesin, tidak bisa menyelesaikan. Tetapi ada satu orang yang tidak lulus SD, seorang tukang yang udah lama keluar, orang yang dipercayakan untuk menyelesaikan kapal. Dia doa, puasa, dia nggak tahu lagi mau bagaimana. Orang-orang ahli udah dikirimkan, ya saudara. Sekarang dia menghadapi ini, hampir menghadapi finalnya. Dia nggak tahu lagi. Tetapi karena dia percaya, saat dia terjepit, dia percaya, dia berdoa kepada Allah. Dalam mimpi dia ditunjukkan orangnya itu, anak buahnya itu. Cari dia. Ya sudah, dia hanya keluaran kelas 2 SD, sudah. Cari dia. Dan apa yang terjadi? Orang yang dituju itu, yang dia suruh cari, itu bermimpi. Dia bermimpi tentang kapal. Dia bermimpi membetulkan kapal. Aneh. Dan sekonyong-konyong dia dipanggil. Apa yang dia harus lakukan? Dan saat itu dia dikatakan dia harus menuju di pelabuhan mana, kemudian nanti ada kapal. Itu sama persis dengan mimpinya, saudara. Dan waktu dia masuk, wah, orang-orang itu yang ahli-ahli. Siapa kamu? Berani-beraninya masuk ke sini. Keluar kamu, ya saudara. Dia diusir. Tapi dia tidak pergi, saudara. Dia keluar tapi dia tunggu. 3 jam makan, semua pada keluar makan. Apa yang terjadi? Dia mulai naik ke situ. Dan dia melihat, loh, semuanya persis, mesin yang ditunjukkan sama persis. Dia diberi hikmat oleh Tuhan, ya. Sampai akhirnya orang yang makan tuh datang, para ahli. Kamu siapa ya? Kamu berani-beraninya masuk sini. Pokoknya dia dimaki-maki. Kalau sampai terjadi sesuatu, kamu saya bunuh. Bayangin saudara, ancaman. Tapi dia tidak, dia cuma coba tolong. Saya hanya minta, apa dia minta, kabel, apa berapa panjangnya gitu ya saudara, ukuran-ukurannya. Kemudian nanti tolong
Kalau saya tidak bisa, saya akan keluar, mau diapain terserah. Dialah, karena itu mimpi yang persis yang dia ditunjuk dalam mimpi itu dia betulin. Kemudian tolong dinyalakan itu mesinnya. Nyala, saudara. Makanya jangan pernah anggap remeh orang yang rasa, oh dia nggak ada berguna. Ya saudara. Itulah. Dan kemudian Daud, dia hanya berdoa. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Maka mari saudara-saudaraku, pendengar-pendengar semua, mari katakan, aku menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepada dia, ya. Siapa Tuhan Yesus Kristus? Dialah Isa Al-Masih, ya saudara, yang akan datang kembali untuk kedua kalinya ke bumi ini. Apapun yang saudara dan saudaraku alami, umat ciptaan Allah yang mendengar ini, ya saudara, lakukanlah seperti Daud. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah, kepada Tuhan. Daud mengerti untuk tidak mencari pertolongan dari manusia, dari manapun, tapi dia kembali untuk percaya dan menguatkan kepercayaannya hanya kepada Allah Bapa kita. Karena dia tahu yang sudah memanggil dia, memilih dia, yang sudah mengurapi Daud, ya saudara, bahwa dia punya satu goal, ya saudara. Maka kita adalah anak-anaknya, kita memiliki goal, kita memiliki pengharapan, kita memiliki kepastian, ya saudara, masa depan yang penuh pengharapan. Itulah Daud yakin Tuhan itu pasti tolong. Kita juga harus percaya dan percaya bahwa kita ini ditolong oleh Tuhan. Saya mau bangun iman percaya para pemirsa, ya saudara, yang melihat live streaming ini. Iman percaya saudara dan saya bahwa kita punya Allah yang tidak akan membiarkan saudara jatuh tergeletak. Apabila engkau jatuh tidak akan sampai tergeletak. Engkau bangkit lagi, engkau bangun lagi, ya saudara. Tapi orang yang tidak mengenal Allah, begitu tergeletak dia tidak bisa bangkit lagi. Kan tidak ada kekuatannya, tidak ada pengharapannya, ya saudara. Dia tidak akan biarkan kita sebagai ibaratkan kayak layangan lembung, layangan putus, ya saudara, yang dilepaskan masa bodoh begitu saja. No, katakan, Tuhan Yesus menolong saya. Yesus pasti tolong saya. Yesus pasti tolong saya dalam keadaan seperti ini. Engkau tidak pernah biarkan, ya saudara. Dan mengalami, kita lihat bahwa terakhir nih kita dengar ada berapa pasar yang beberapa pedagang yang terpapar dengan COVID. Sehingga pasar itu juga ditutup, sedang diatur bagaimana caranya nanti, ya saudara. Mari kita ikutin lah apa yang pemerintah sudah katakan, lakukan saja. Apalagi sekarang udah harus pakai seal muka. Tadi saya pikir saya khotbah saya mau pakai seal. Ya karena saya ada di ruangan, ya saudara. Tapi itu lebih baik ikutin saja daripada kita terpapar COVID. Sampai ke anak-anak muda, ya saudara. Karena yang diserang paru-paru, juga darah, ya ada gumpalan-gumpalan yang tahu-tahu timbul yang membuat sumbatan, menyerang segala umur, tidak pandang lagi hanya orang tua yang tadinya dikatakan
tetapi semua umur. Jadi mari kita jaga-jaga, ikuti perintah. Ini sedang bersih-bersih ya saudara. Untuk kita belajar bersih-bersih untuk kita sehat. Juga kita bersih-bersih hati kita. Mungkin yang penuh dengan ulat bulu di dalamnya. Pikiran-pikiran yang mungkin najis dibersihkan semuanya. Jadi saya berpikir benar-benar ya, pembersihan, ketaatan, keteraturan yang harus diikutin ya saudara. Maka dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, jadi kita tuh punya pengharapan, kita punya iman, kita percaya sepenuhnya ya saudara ke depan ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan berkata kepada Daud, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Tuhan bukan sekedar menyuruh mengejar, tetapi juga bahwa Daud akan menang. Kita pasti menang apabila kita mau melangkah. Kita punya pengharapan di depan kita. Waktu Daud mulai melangkah, mengejar, maka janji-janji Allah kita akan dikenapi. Waktu saudara mulai melangkah keluar, waktu saudara mulai percaya, waktu saudara mulai bertindak, waktu saudara mulai melakukan. Ayo jalan keluar. Ya saudara, jangan pernah takut. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang menepati janjinya, Dia bukan manusia. Karena Dia Allah yang menciptakan semuanya ini. Justru janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya saudara, Daud tidak menganggap yang kecil, yang pendidikan rendah, siapa kamu? Ya, dia tidak seperti itu. Dia walaupun orang menganggap tidak ada harganya, tapi Daud menghargai ya saudara. Jadilah kita pimpinan yang bisa menghargai anak-anak buahmu. Jadi pimpinan yang tidak membeda-bedakan ya saudara. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang. Lalu pasukan Daud ini ya saudara, dibawanya kepada Daud. Coba kalau kita ketemu musuh, orang dunia yang tidak pernah takut Tuhan, pasti dibunuh dulu kan orang musuh. Ini musuh kok. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kesmes. Dan setelah dimakannya ia segar kembali